Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang gugatan cucu ya keluarga Bung Hatta turun gunung gugat Jokowi perlu didukung agar pemerintah tak sewenang-wenang. Dan ini terkait dengan gugatan tentang pelantikan 88 penjabat yang penjabat pengganti kepala daerah. Nah, ini sebenarnya sudah lama ya terkait pengangkatan, tetapi memang respon ataupun kritik dari publik ataupun argumen dari publik itu seakan kemungkinan sia-sia kalau disampaikan. Nah, ini ternyata juga ada keluarga dari Bung Hatta yang melihat perlu untuk melakukan kritik dan juga dalam jalur yang hukum yang benar, yaitu menggugat secara administratif, yaitu melalui PT Tun. Baik, langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Republik Merdeka, gugatan cucu Bung Hatta Gustika Fardani Yusuf terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta terkait pengangkatan dan pelantikan 88 penjabat patut didukung. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah mengapresiasi keberanian cucu proklamator dan rekan-rekannya tersebut, sebab pelantikan 88 penjabat kepala daerah berpotensi abuse of power. Ini seharusnya disadari oleh rezim bahwa mereka banyak mengambil keputusan tidak dengan bijak, utamanya PJ kepala daerah. Ini perlu didukung agar pemerintah tidak sewenang-wenang, kata Deddy kepada kantor berita politik Ermol beberapa saat lalu, Sabtu 3 Desember. Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai rezim Jokowi Ma'ruf seharusnya segera melakukan upaya korektif terhadap kebijakan yang dinilai arogan tersebut. Apalagi gugatan ini dilayangkan oleh keluarga proklamator RI. Keluarga Hatta sebenarnya tidak kali ini saja bicara secara kritis terhadap situasi politik tanah air, meskipun jarang mengemuka, sehingga ketika mereka kembali mengemukakan gugatan publik, maka bisa jadi memang sedang ada persoalan, pungkasnya. Kemudian ada juga berita terkait hal itu, terkait gugatan cucu Bung Hatta ya. Gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi menjadi angin segar di tengah lemahnya oposisi. Dan memang oposisi kita itu benar-benar lemah ya, tidak bertaji ataupun melakukan kritik yang sifatnya keras terhadap kebijakan pemerintah yang banyak sekali yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi. Ini yang dilansir oleh Republik Ermol.id. Gugatan cucu Bung Hatta ke Jokowi menjadi angin segar di tengah lamanya oposisi. Komposisi lawan politik atau oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mulai hilang disinyalir mendapat angin segar. Hal itu disampaikan pengamat politik Citra Institute Efriza merespon kemunculan cucu wakil presiden pertama RI M. Hatta Gustika Fardani Yusuf yang menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN mengenai pelantikan 88 penjabat kepala daerah. Ya, Presiden Jokowi memang saat ini punya kekuatan besar karena 85% berada di tangan pemerintah. Sedangkan oposisi hanya sekitar 15% terdiri dari dua partai saja, ujar Efriza saat dihubungi kantor berita politik Ermol Sabtu 3 Desember. Gustika menggugat Jokowi dan juga Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ke PT UN terkait dengan pelantikan 88 penjabat kepala daerah yang akan menjabat hingga Pilkada serentak 2024 selesai digelar. Pelantikan 88 PJ Kada yang sudah dilakukan pemerintah Presiden Jokowi digugat Gustika karena tidak memiliki aturan pelaksanaannya. Menurut Efriza, ketiadaan dasar hukum dalam pelaksanaan penunjukan hingga pelantikan PJ Kada cenderung menimbulkan perspektif politis di publik dari kerja-kerja pemerintah Jokowi. Pemerintah memang perlu diingatkan untuk membuat aturan pelaksanaan, sambungnya.
Oleh karena itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo ini memandang seharusnya pemerintah mengerti bahwa dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan menjadi salah satu hal yang boleh dilewatkan. Gugatan itu oleh Gustika ke PT-UN memang harus dilakukan dan diupayakan agar ada aturan pelaksana dalam kejelasan pemerintah menetapkan PJ kepala daerah. Demikian Efrisa menambahkan. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait gugatan kebijakan pemerintah dengan pengangkatan PJ kepala daerah sampai 88. Dan ini memang gugatan kebijakan yang sifatnya serius karena menunjuk penjabat pengganti kepala daerah sementara yang sekarang sudah selesai pada waktunya, ataupun nanti disamakan pemilu serentak 2024. Artinya ini waktunya lama ya, kurang lebih 2 tahun, yang itu adalah waktu yang lama untuk menunjuk pejabat pengganti. Jadi pejabat pengganti seharusnya kita harus pahami ya, tidak boleh terlalu lama, maksimal hanya 6 bulan lah sampai dipilihnya penjabat definitif. Nah setelah itu ya bisa memakai melakukan alternatif cara untuk segera melakukan penggantian ya, kalau memang ingin mengganti dengan mengeluarkan perpu untuk melakukan penggantian penjabat, dan itu yang memilih adalah DPRD untuk memilih penjabat. Jadi satu hal yang tentu saja bisa diambil aspirasi dari rakyat adalah DPRD itu bisa dirupakan sebagai aspirasi rakyat yang mewakili rakyat yang akan melakukan pemilihan pejabat selama pejabat itu selesai masa tugasnya ya, pada saat sekarang atau tahun depan, untuk disamakan pemilu serentak 2024. Nah, ini tidak terjadi, tetapi langsung dilakukan penunjukan yang tentu saja itu kita ketahui peraturannya belum ada, dan saat ini sudah banyak dilakukan ataupun diangkat penjabat kepala daerah. Nah memang satu hal yang secara esensi terkait gugat menggugat ya, saat ini memang belum ada kepastian yang sifatnya pasti ya. Seseorang itu melakukan gugatan ke pemerintah ya, permasalahannya itu sangat susah sekali untuk diproses. Segala hal yang berkaitan dengan pemerintah itu jangankan diproses ya, dilihat aja enggak. Nah ini persoalannya. Makanya untuk melihat kasus ini ya harus lihat ini secara fair. Pertama ya, kita tidak boleh hanya melihat karena ini digugat oleh cucu mantan proklamator RI yaitu cucu Bung Hatta, tetapi melihat bahwasanya ada pelanggaran yang nyata. Nah masalahnya penegak hukum di negeri ini kadang bisa dibilang dalam tanda kutip tidak jalan ya, aktivitas tugasnya, tupoksinya tidak jalan, dan lebih cenderung untuk tentu saja mengamankan ataupun melaksanakan semua kepentingan dan keputusan dari pihak istana. Nah ini persoalan. Nah untuk gugatan PT-UN kita juga sangat tidak yakin akan diproses, mengingat tidak ada saat ini gugatan yang terkait dengan presiden itu bisa pertama diproses. Kalaupun diproses itu kadang dalam proses pengadilan itu tidak dihadiri oleh presiden dan lebih cenderung memenangkan kekuasaan atau istana. Nah ini persoalan. Banyak sekali contoh yang sudah terjadi ya, gugat menggugat kepada presiden. Misalnya pernah gugatan yang disampaikan oleh Egy Sujana misalnya, tentang gugatan berapa gitu ya, sekian puluh kebohongan Presiden Jokowi, kemudian digugat dan sudah bisa diprediksi Presiden Jokowi tidak hadir, dan akhirnya anehnya ya pengadilan itu memutuskan ya tidak berwenang untuk memberikan keputusan. Nah ini
satu hal kemunduran dalam hal pengadilan yang hanya menempatkan slogan equality before the law, ya, semua sama di muka hukum, tetapi ketika menyentuh kepada kekuasaan ataupun presiden itu sangat susah sekali untuk diproses. Bahkan untuk menghadirkan saja, ya, belum diproses itu sangat sulit sekali. Pun juga pada kasus Bambang Tri misalnya, itu malah dikriminalisasi, ya. Bambang Tri sudah melakukan kanal tindakan hukum dengan benar melalui kanal hukum, ya, gugatan perdata tentang isu ijazah palsu, tapi malah ditangkap dan dilakukan kriminalisasi dengan pasal penodaan agama 156A gara-gara melakukan mubahalah dengan Gus Nur. Nah, ini persoalan, ya. Sejak kapan mubahalah itu dianggap sebagai tindakan penodaan agama? Makanya pengacara Bambang Tri marah-marah itu dan minta fatwa dari MUI agar segera dikeluarkan fatwa bahwasanya tidak mungkin mubahalah itu dianggap sebagai penodaan agama, itu ada dalam syariat. Nah, dalam kasus gugatan yang disampaikan oleh cucu Bung Hatta ini kita harus fair. Kita tidak harus melihat bahwa ini adalah cucu Bung Hatta langsung diproses. Kalau orang biasa tidak proses, tidak. Kalau sifatnya seperti ini berarti hancur, ya, hukum itu untuk mendapatkan keadilan, ya. Jadi fungsi hukum, ya, yang dalam hal ini untuk memberikan keadilan secara merata dan tidak tebang pilih dan juga tidak berat sebelah, itu jelas sudah runtuh marwahnya dengan adanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, ini yang kita sayangkan pada saat era sekarang. Benar-benar, ya, diskriminasi itu benar-benar nampak bagi orang yang dekat dengan kekuasaan, melakukan pelanggaran, kemudian melakukan penodaan terhadap orang yang lawan dari kekuasaan, maka itu tidak akan diproses. Kisah kasus-kasus buzzer yang kita ketahui itu semuanya nggak pernah diproses bertahun-tahun. Nah, ketika itu berkaitan dengan kekuasaan, ya, menyerang kekuasaan, kritik kekuasaan, itu yang juga disampaikan oleh para aktivis, kemudian juga para ulama, itu sangat cepat sekali, ya, dengan sangkaan, dakwaan, ya, pasal yang sering kita terus menerus, ya, terngiang-ngiang di pikiran kita, yaitu pasal pencemaran nama baik, ya, kemudian juga kabar bohong dan juga ujaran kebencian yang bermotif sara. Jadi kita hargai apa yang disampaikan atau yang diusahakan oleh cucu Bung Hatta, dan kebiasaan dari kita. Kadang gugatan itu, ya, tidak akan diproses kalau tidak ada dukungan. Belajar dari kasus 212, ya, sangat luar biasa sekali, ya, keadilan kita itu dalam memperlakukan satu kasus untuk mendapatkan keadilan. Hanya untuk kasus satu orang saja itu harus menunggu kumpulnya ataupun dukungan jutaan orang di aksi 212 itu baru Ahok itu bisa diproses. Ini permasalahan. Juga ada istilah no viral no justice, ya. Kalau tidak viral maka tidak ada keadilan, tidak viral maka tidak akan diproses. Maka salah satu faktor yang membuat negeri ini hancur adalah ketika hukumnya itu rusak. Rusak itu bagaimana? Rusak itu ketika yang lemah itu diproses, tetapi yang mempunyai kekuasaan, yang berkuasa itu malah tidak diproses. Makanya nasihat dari baginda Rasulullah, ya, mengatakan, ya, ada seorang tokoh, ya, di Bani Maksum di Madinah mencuri, dan orang tersebut, ya, namanya Fatimah, bukan anak Nabi tetapi Fatimah yang lain, itu mencuri. Nah, kebiasaan orang mencuri pada zaman itu, ya, tidak dihukum, ya. Nah, suatu saat Fatimah ini mencuri dan tidak ingin dihukum, maka satu hal yang ingin para sahabat lakukan adalah menego Nabi agar si orang tersebut itu tidak dihukum.
Maka diajukanlah Usama bin Zaid, orang kesayangan Nabi, untuk melego agar si Fatimah ini tidak dihukum. Ya Rasulullah, ada orang di toko kami yang mempunyai kedudukan ini mencuri, bisakah dia tidak dihukum ya? Nabi diam saja, langsung naik ke mimbar mengatakan setelah sholat dan salam, sudah sampai berita kepada kami, ada orang yang mempunyai kedudukan mencuri tidak mau dipotong. Ketahuilah, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah binti Muhammad jika mencuri itu akan dipotong tangan. Ya, coba bayangkan keadilan yang benar-benar berkeadilan ya, itu diterapkan pada Islam. Nah, itu tidak akan kita dapati pada saat sekarang. Orang yang berduit itu kalau bisa dukungannya kuat, maka tidak akan dihukum dengan hukuman yang ringan ya. Misalnya kasus Jaksa Pinangki, kasus suap dan juga TPPU, dihukum berapa tahun dan akhirnya dipotong sana sini, akhirnya cuma masuk penjara setahun, setelah itu bebas. Nah, kita dengan melihat hukum ini ya tidak akan bisa memberikan efek jerah ya. Itu pun saat ini ya, kita juga khawatirkan apakah gugatan itu bisa diproses ya. Tapi minimal satu hal yang bisa kita sampaikan adalah ya kita coba dulu ya. Tetapi satu hal yang supaya kita tidak cepat pede, bahwasanya banyak sekali contoh-contoh ya kasus yang menggugat pemerintah itu yang tidak diproses. Ya, semoga ya untuk kebijakan-kebijakan ke depan ya pemerintah lebih bijak lagi untuk memberikan keadilan kepada umat, keadilan yang merata. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.